Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali ke pelatihan Blended Learning ini. Meskipun ini masuki bulan puasa, tapi saya melihat Bapak Ibu sekalian masih tampak semangat dan siap melalui hari ini sampai nanti mungkin sekitar pukul 4.30 ya kalau nggak salah ya. Nanti acara yang sudah akan diadakan ini meliputi pelatihan kerja mandiri yang akan didampingi oleh para fasilitator. Yang akan saya sampaikan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkonsultasi lagi seperti di hotel itu dengan para fasilitator, tapi nanti menyesuaikan dengan waktu para fasilitator yang kami umumkan juga bahwa nanti juga ada formatting table dari yang diwakili oleh Mbak Glory sama Mbak Yuli juga ada di sini. Kemudian ada editor bahasa yang mungkin akan datang pukul 1. Nanti bisa menanyakan mengenai cover letter ataupun yang terkait dengan manuskrip. Lalu akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin sifatnya merangkum dari kegiatan kita, yaitu hari ini adalah hari yang mungkin pelatihan yang terakhir. Jadi di sini akan dilakukan penutupan sama Prof. Uud. Ada juga nanti Prof. Uud akan memberikan sedikit materi mengenai cara merespon rejection dan ada diskusi juga. Kemudian saya akan sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini manuskrip yang sudah terkumpul itu 10 orang, yang 2 sudah selesai direvisi oleh para mitra pelestari dan kebetulan juga saya sudah kirim ke salah satu peserta, tapi satunya masih belum saya kirim. Kemudian cover letter sampai saat ini adalah 14 orang sudah mengirimkan ke saya. Saya juga sudah memberikan feedback ke masing-masing peserta. Tetapi untuk review edit bahasanya saya baru menerima pagi ini, sehingga setelah saya akan download, saya akan kembali kirimkan ke pada Bapak Ibu sekalian untuk dilihat review bahasanya yang diedit oleh Mbak Ina. Kemudian ini ada statistik dan editor bahasa akan datang pukul 1 siang nanti. Jadi saat ini nanti Bapak Ibu sekalian kami persilakan untuk kerja mandiri, bisa berkonsultasi dengan para fasilitator yang sudah ada. Ada Dr. Irwan sama Dr. Sasih. Kemudian kalau memerlukan formatting itu ada Mbak Yuli sama Mbak Glory di sebelah sini. Namun mohon maaf kalau untuk edit bahasa dan statistiknya menunggu sampai nanti selesai Jumatan jam 1 itu baru akan available. Saya kira itu sembari menunggu Prof. Uud, kami persilahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan kerja mandiri. Seperti itu ya. Sore hari ini kita hanya tinggal membicarakan satu topik, dan tadi saya sampaikan bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti ataupun membuat ibu dan bapak berkecil hati, tetapi ini memang bagian dari perjalanan yang mungkin saya kira sebagian hampir seluruhnya mungkin kita semua akan mengalami pada suatu saat. Nah, sehingga hal-hal ini juga kita perlu bicarakan bagaimana strateginya, bagaimana cara mengatasinya. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang baru pertama kali ini akan submit, nah tentunya pengalaman ini mungkin bisa sangat menyakitkan dan saya takutnya terus tidak pernah submit lagi gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya sudah gitu. Yang sudah banyak menulis mungkin juga akan semakin terbiasa untuk menghandle rejection. Nah, Bapak dan Ibu,
Ya, ini saya beri judul rejected tanda tanya gitu ya. Sebetulnya rejected ini bukan hanya ketika kita mengirim manuskrip ya, dalam berbagai aspek kehidupan gitu ya, itu ditolak dalam berbagai bentuk, itu kan sangat sering kita alami toh sehari-hari. Mungkin ibunya ingin anaknya begini, tapi si anak tidak setuju, tidak sepakat, ya toh. Ayah dan ibunya tidak kompak, misalnya yang satu merasa wah ide saya ditolak gitu ya. Jadi ditolak ini sebetulnya ya ditolak saya kira dalam berbagai kegiatan gitu kita ya bukan barang baru gitu, pasti kita mengalami hal ini. Juga ada jalan pintas ya, kalau Bapak Ibu memang tidak ingin pernah merasa ditolak, maka juga ada jalan pintas yang paling mudah. Jalan pintasnya apa Bapak Ibu? Ya enggak usah submit ya, maka Bapak Ibu akan happy-happy saja, tidak pernah merasa ditolak ya. Tapi saya yakin ini bukan yang kita inginkan bersama, karena ini sejak awal saya lihat Bapak Ibu sudah sangat berkomitmen menuntaskan apa yang sudah Bapak Ibu upayakan dengan kerja keras saya kira. Nah, ya diklik. Ya, nah. Tentunya kita ini juga sudah boleh dibilang sudah sama-sama tua ya, sudah sama-sama berusia gitu ya, dan saya yakin kita pasti mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk menghadapi berbagai penolakan ya. Kalau saya itu kalau sedang kecewa di rumah, orang rumah yang lain malah bersyukur. Karena penyalurannya lalu almari jadi rapi gitu ya, tumpukan baju tuh rapi gitu, wah jadi mungkin malah seneng, mama kenapa nggak sering-sering gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga punya mungkin tips-tips yang berbeda ya. Kalau Bu Ida apa ya tipsnya ya, kalau sedang gelo gitu, sedang kecewa gitu, tidur. Nah itu juga bagus itu. Putri-putri ini tidur atau window shopping gitu ya, atau jalan-jalan, itu juga obat yang bagus. Jadi ya masing-masing saya kira mengenali saja. Mudah-mudahan kalau sekarang ini kita nggak boleh ya makan 8 kilo chocolate chips. Ya wong sedang puasa ya enggak boleh tidur ya, tidurnya mestinya enggak 5 hari ya Bu Ida ya. Tidur sebentar enggak apa-apa, sleep on the job itu enggak apa-apa, tapi tentunya juga tidak berkepanjangan lah. Berikut. Ya, nah tantangannya saya kira Bapak Ibu adalah bagaimana kita menghadapi masalah ini. Ya tentu saja dengan cara yang justru memberikan semangat begitu bagi kita ya. Ini salah satu penulis yang sudah menulis selama 20 tahun ya, dan beliau juga penulis yang sangat terkenal. Yang pada akhirnya beliau bisa mengatakan bahwa each rejection brings a smile. Gitu ya. Jadi rejection ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan gitu, karena dia selalu berpikir saya sudah ditolak oleh the very best. Jadi saya kira itu kan kita bisa gaya ya, misalnya suatu saat kita mengatakan wah saya ditolak ya sama BMJ, wah itu kan ya bisa agak kemaki sedikit gitu ya, meskipun kita ditolak, tapi kan itu orang yang mendengar, wah hebat ya, sudah sampai memasukkan naskah ke jurnal setinggi itu. Atau saya ditolak ya sama Nature, wah padahal saya sudah kerja keras 5 tahun gitu kok ya ditolak sama Nature. Wah itu yang mengatakan begitu ya kelasnya sudah kelihatan gitu, sehingga ditolak itu mari kita ubah menjadi sesuatu yang
yang membanggakan ya. Dan itu tentunya tidak menghentikan kita untuk terus berupaya. Berikut. Nah, ini masalah siapa, saya kira tidak hanya masalah mereka-mereka yang sedang menempuh studi ya, S2, S3 itu sudah pasti akan sering mengalami gitu ya, ide-idenya, wah tujuan penelitiannya sudah ditolak gitu, jadi baru nulis 1 halaman, Mbak Supri ketawa, baru ditulis 1 halaman sampai tujuan saja sudah ditolak berkali-kali ya. Ini memang bagian dari kehidupan. Tapi sebetulnya juga sering dialami oleh di slide berikutnya. Ya, ini mailing listnya Stanford. Ya, Stanford saya kira universitas yang termasuk top rank ya. Mailing listnya Stanford di kalangan ini para profesor. Ternyata oh ya yang dibahas ya sama saja gitu. How to handle rejection. Jadi mau sampai kapanpun saya kira kita berkarir di akademik, saya kira kansnya akan sangat kecil sekali bahwa ketika kita memasukkan itu langsung diterima. Mungkin malah kita harus curiga nih jangan-jangan saya terlalu rendah ya mensubmit ke level jurnalnya sehingga atau mungkin ini jurnal baru yang kadang-kadang alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan saja sudah senang sama mati jadi sudah langsung bleng gitu. Nah, sebagian besar saya kira kita mungkin tidak akan pernah sekali memasukkan langsung kemudian bisa dicetak ya. Pasti ada proses-proses yang perlu kita jalani. Berikut. Nah, seberapa sering? Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya gitu. Adanya cuma sering sama sering sekali. Ya itu teman. Tapi mari kita melihat data-datanya Ibu dan Bapak. Berikut. Ya ini untuk gambaran kita bahwa ini contoh yang saya ambil di BMJ. BMJ itu setahun ya dia mengatakan kurang lebih 7.000 dan 3.000-an diantaranya adalah research papers. Nah, Bapak Ibu lihat acceptance rate-nya. Itu 5%. Jadi ya wajar saya kira semakin tinggi jurnal itu ya acceptance rate itu hanya berkisar 5-10%. Nature itu sekitar 8%. BMJ 5% gitu. Jadi ini memang rendah, tetapi ada yang kita syukuri. Nah, yang kita syukuri itu yang di kalimat berikutnya, 60% diantaranya itu kita akan tahu bahwa paper kita di-reject dalam waktu 2 minggu. Dan ini di-reject juga biasanya ada sarannya ya. Ya, jadi ini juga bagian dari strategi ketika kita sudah mempunyai paper dan kemudian kita didorong untuk mensubmit ke jurnal yang kita tahu mungkin impact factor-nya lumayan bagus dan jurnal itu cepat memberikan respons. Jadi terutama yang open access misalnya atau open journal submission itu kita tidak menunggu bertahun-tahun. Ada jurnal yang kita memang harus menunggu sampai ukurannya tahun. Nah di sini dalam 2 minggu kita akan mendapat feedback gratisan gitu ya, dan yang memberikan feedback adalah editornya BMJ. Jadi ini di satu sisi acceptance-nya sangat rendah, tapi peluang bagi kita untuk mendapat feedback yang sangat bagus itu sangat cepat, often on the day of submission gitu. Waduh, alangkah sakit hatinya, pagi disubmit, siang tolak. Ya tapi kalau itu dengan komentar, kalau bisa malah kita cari yang seperti ini ya, sudah menunggu 3 bulan 6 bulan ternyata ditolak. Oh aduh, sudah lama ditolak. Nah ini Bapak Ibu bisa baca enggak tulisannya? Mungkin agak terlalu kecil ya. Istrinya mengeluh tuh. Ya kalau dia terus dapat rejection letter ya, we have to buy a new house.
Saking penuh dengan surat penolakan. Berikut, Pak. Ya, ini juga sekedar ilustrasi bahwa ya memang berapa persen sih rejection rate itu ya. Ini jurnal yang lebih ke arah psikologi. Jadi ini di apa? Itu kalau kita melihat rate-nya ya rejection rate memang bervariasi sekitar 60% sampai ada yang 93%, 95%. Ya, itu jadi itu hal yang wajar gitu kalau rejection rate setinggi itu. Berikut. Ya ini kalau di Nature, nah Bapak Ibu yang mungkin saya ingin menggarisbawahi, yang perlu kita hindari adalah kita di-reject tanpa di-review. Nah ini, wah ini sakit hatinya lumayan ini. Kalau sudah di-review kan kita akan mendapat masukannya. Dan ini di Nature 75 sampai 80% itu rejected tanpa review. Nah, ini nanti yang kita pelajari bersama bagaimana agar kita ini jangan sampai rejected sebelum itu ke peer reviewernya. Nah, karena kalau sebelum ke peer reviewernya itu kemungkinan besar kita tidak mendapat pembelajaran apa-apa. Tetapi kalau sudah melewati peer review, maka masukannya akan sangat detail dan itu sangat berharga untuk meningkatkan mutu manuskripnya. Berikut. Ya, saya kira ini dilewati saja, ini yang sama dengan yang tadi. Berikutnya, nah ketika di reject, boleh saja kita mencoba untuk appeal, protes. Saya merasa paper saya bagus kok, di reject gitu. Nah, untuk diketahui sebelum Bapak Ibu memutuskan apakah saya akan naik banding atau tidak gitu ya, ini worth tidak gitu untuk naik banding, itu tingkat kesuksesannya adalah sekitar 20%. Nah, jadi ini untuk kita menimbang, waduh saya mending strateginya berpikir saja ke jurnal lain, atau memang Bapak Ibu sangat-sangat ingin mimpinya memasukkan ke jurnal itu sehingga appeal. Ya ini bisa saja ditempuh keberhasilannya ya tadi 20%. Berikut. Nah, kalau second appeal sudah jangan bermimpi ya, mau 2 kali untuk naik banding itu tidak akan berhasil. Nah, ya ini saking seringnya rejection itu 80%, 85%. Ini kalau di luar negeri kadang-kadang ada khusus reject shop ya. Dan reject shop itu ya kalau di Inggris itu kalau kita masuk ya bagus-bagus ya barangnya. Nah ini juga, ini mungkin saking banyaknya sampai ada Journal of Universal Rejection. Tapi ini bukan beneran ya, nanti Ibu submit ke sini. Nah, ini ada beberapa hal yang kita, kalau kita lihat ya lucu ini kata-katanya. Bentar. Oh, yang di berikutnya, Mbak. Yang di berikutnya, Mbak. Nah, ini juga ada nih instruction for author. Dia bilang your manuscript can be formatted however you wish. We don't care. Ya, lalu ya ini lucu ini kalau untuk hiburan lumayan ini. Ya, lalu nah ini yang lucu subscription hampir $10.000 gitu ya, tapi dia bilang unknown whether subscription will be delivered in print or as electronic because no one has yet subscribe. Ya ini jurnalnya bukan jurnal sesungguhnya, jadi ya tidak ada yang langganan ini. Nah kalau masih belum puas juga ada yang berikutnya lagi. Berikut. Nah ini kalau masih Bapak Ibu penasaran nih, ada Conference of Universal Rejection, tapi ya ini cuma bercanda saja ya Bapak Ibu, nanti jangan mengira ini jurnal beneran lalu Bapak Ibu submit ke sana. Baik, berikutnya
Nah, sekarang kita juga perlu memahami rejection itu bisa terjadi kapan. Pada proses review seperti apa rejection ini bisa terjadi. Dan ternyata kalau kita melihat datanya di slide berikutnya adalah, diklik lagi Mbak. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, kalau bisa kita jangan mengalami initial rejection, ya, karena proporsinya cukup tinggi. Nanti kami akan menunjukkan kenapa initial rejection itu terjadi. Jadi hampir 60%, di BMJ Nature bisa sampai 85% itu initial rejection tanpa di review. Nah, sehingga mari kita memahami bersama-sama apa yang bisa menyebabkan initial rejection. Di slide berikutnya. Ya, jadi alasannya di slide berikutnya. Ya, yang paling atas adalah technical screening. Jadi sama sekali tidak terkait dengan konten yang Bapak Ibu tulis, tetapi lebih terkait dengan formatting. Dan ini bisa hal yang sangat simple, contohnya, makanya tadi saya mengatakan formatting itu penting untuk menunjukkan bahwa kita ini serius dan memang mengikuti apa yang ada pada instruction to author. Contoh yang sederhana, kalau mereka menerima manuskrip yang halaman pertama itu isinya judul dan abstrak, itu langsung akan initial rejection. Karena biasanya halaman pertama mereka mengatur itu, halaman pertama itu isinya apa, biasanya hanya complete title, kemudian alamat untuk komunikasi, kemudian kadang-kadang ada yang meminta short running title, mungkin tidak lebih dari itu. Dan baru abstrak itu di halaman kedua. Nah, ini hal-hal yang sangat bisa kita bantu agar formatting ini betul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengalami hal-hal yang boleh dibilang agak konyol gitu. Kita sudah bekerja susah payah, tapi hanya karena kesalahan formatting lalu paper kita di-reject, ya. Sehingga memang berbagai aturan, kadang-kadang mereka men-set margin, men-set space, men-set jumlah kata, itu memang kita harus cek satu persatu, memastikan kita sudah mematuhi apa yang diminta oleh jurnal. Bahkan referensi juga mereka mungkin hanya secara cepat men-screen tahun. Kalau sudah terlihat, tuh sekarang tahunnya sudah 2014, papernya Bapak Ibu banyak di bawah 2005 gitu, atau 2000, ya 5 tahun ke bawah, maka mungkin dengan alasan itu juga bisa ini sudah lalu masuk dalam initial rejection. Jadi memang kita perlu memastikan bahwa yang kita gunakan sebagai referensi ini juga adalah referensi terbaik dan terkini. Ya, kalau terbaik saja mungkin pada zaman itu juga terbaik, tapi terkini ini juga sama pentingnya. Nah, alasan yang kedua, Bapak Ibu lihat, ini lebih pada persoalan pemilihan jurnal. Jadi ini yang kita bahas di minggu-minggu pertama, bagaimana kita meyakinkan bahwa antara konten yang Bapak Ibu tulis dengan sasaran jurnalnya, ini memang tepat. Ya. Jadi ini juga belum terlalu melihat konten, mungkin peer reviewer hanya melihat abstrak atau judul bahkan. Lalu sudah merasa, wah ini bukan scope jurnal saya, kemudian terjadi initial rejection. Incomplete, ada yang ketinggalan, di belakang sendiri misalnya ada figure 4, ada tulisan figure 4, tapi nggak ada gambarnya, tinggalan gambarnya. Ya sudah, itu juga menjadi alasan-alasan yang sebetulnya ini kaitannya dengan ketelitian kita ya, ketelitian kita untuk melengkapi manuskripnya. Nah, yang berikutnya mungkin lebih ke konten. Jadi alasan yang keempat dan selanjutnya ini baru
terkait dengan konten yang Bapak Ibu tulis. Mungkin research methodnya tidak diuraikan dengan jelas, atau mungkin analisis statistiknya mungkin tidak sesuai misalnya ya. Kesimpulannya tidak mencerminkan hasil dan pembahasannya, dan selanjutnya. Jadi setelah alasan ketiga itu baru terkait dengan konten. Ya. Berikut. Ya. Nah, oleh karenanya memang strategi ini sangat penting, Bapak Ibu, antara isi maupun formatting, kelengkapan dan sebagainya ini sama pentingnya untuk keberhasilan memasukkan manuskrip ke jurnal ya. Berikutnya. Ya, ini ada banyak strategi untuk